wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Firmansyah. NIM saya 17416261201099. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul implementasi disiplin kerja karyawan di PT Outdoor Footwear Network. Terus ada latar belakang. Alasan saya memilih judul tentang disiplin kerja ini karena ingin mengetahui tingkat disiplin kerja, karena tingkat kedisiplinan itu sangat penting dalam dunia perusahaan. PT Outdoor Footwear Network merupakan perusahaan berjenis garment yang berproduksi sepatu atau alas kaki. PT Outdoor Footwear Network bertempatan di kawasan industri Kota Bukit Indah, Blok H 2 nomor 1, Desa Dengder, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Terus ada gambaran umum. PT Outdoor Footwear Network adalah perusahaan penanaman modal asing atau PMA yang berasal dari Korea. Berdiri pada tanggal 24 Maret 1995. Dari sejak berdirinya hingga kini, PT Outdoor Footwear Network tetap bergerak di bidang garment, khususnya dalam segmen pembuatan sepatu. Jumlah karyawan di perusahaan ini kurang lebih 1.800 karyawan. Nama perusahaannya PT Outdoor Footwear Network. Tanggal berdiri 24 Maret 1995. Alamat kawasan industri Kota Bukit Indah, Blok H 2 nomor 1, Desa Dengder, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jumlah karyawannya kurang lebih 1.800 karyawan. Jenis instansinya produksi sepatu. Grand Theory Melayu SP Hasibuan berpendapat bahwa manajemen merupakan ilmu seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia beserta sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan tertentu. Barney dalam Handoko Usmara 2007 mengatakan SDM dikatakan memiliki keunggulan kompetitif jika SDM tersebut dipandang sangat berharga, terutama katanya dengan kemampuannya untuk mengeksploitasi kesempatan atau menetralisasi ancaman dari lingkungan perusahaan. Disiplin adalah fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting, karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Dan kedisiplinan merupakan sifat secara karyawan yang secara sadar mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk memahami dan mengetahui tingkat kedisiplinan di dunia perusahaan. Metode yang saya gunakan adalah penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library, research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Tugas-tugas yang dilakukan. Kegiatan pelaksanaan kerja praktek berdasarkan kalender akademik Universitas Buana Perjuangan Karawang, semester genap tahun akademik 2019-2020. Dilaksanakan selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 20 Januari 2020 hingga 19 Februari 2020. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama. Selama kegiatan kerja praktek, saya menjadi pendamping HRD untuk membantu bertugas di lingkungan pabrik dengan cara observasi langsung di lapangan. Tugas pendukungnya, perkenalan perusahaan. Pada kegiatan ini, praktikum memperkenalkan diri kepada segenap karyawan perusahaan serta menyampaikan maksud dan tujuan praktikum sebagai mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hasil dari perkenalan ini adalah praktikan menjadi lebih saling mengenal dengan pemimpin perusahaan maupun segenap karyawan PT Outdoor Footwear Network untuk saling memahami hal-hal yang dibutuhkan.
Terus yang kedua, pengenalan produk. Dalam perkenalan produk, praktikan diberikan informasi mengenai barang yang selama ini diproduksi di PT Outdoor Porter Network. Permasalahan yang terjadi di PT Outdoor Porter Network ketika pelaksanaan kerja praktek, saya melakukan wawancara dengan Kepala Manajer HRD yaitu Bapak Solihin ST tentang mengenai kedisiplinan yang ada di PT Outdoor Porter Network. Kegiatan untuk terus menerapkan kedisiplinan merupakan pekerjaan yang dianggap mudah, namun mampu memberikan efek yang begitu besar. Dalam penyelenggaraan kedisiplinan, permasalahan tersebut bisa dilihat dari kedisiplinan pegawai, yaitu absensi, kehadiran, dan cara pemakaian seragam karyawan. Adapun di beberapa departemen sering terjadi pelanggaran tidak sepatutnya seorang karyawan ketika melakukan pekerjaan. Solusinya, dari beberapa pelanggaran kedisiplinan yang terjadi di PT Outdoor Porter Network harus melakukan upaya dalam mengatasi kedisiplinan, antara lain meningkatkan kompetensi, keahlian, memberikan arahan, serta mengevaluasi kinerja karyawan. Jika terjadi pelanggaran, sebaiknya memberikan sanksi pada karyawan yang tidak disiplin. Bukan hanya dari karyawan itu sendiri, pihak perusahaan juga harus memberikan dan memenuhi hak karyawan secara adil, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan nyaman. Adapun kinerja yang bagus diberikan reward atau penghargaan sebagai bentuk apresiasi karyawan kepada perusahaan. Kesimpulannya, dari uraian kegiatan di atas bisa didapatkan hasil kegiatan kerja praktek di PT Outdoor Porter Network yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bisa mengetahui bagaimana efektivitas kedisiplinan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Terus yang kedua, mengetahui dunia kerja lebih dalam. Terus yang ketiga, mengetahui proses produksinya. Sarannya, berdasarkan hasil kegiatan kerja praktek selama 1 bulan di PT Outdoor Porter Network, praktikan melihat secara langsung, khususnya dalam penerapan kedisiplinan di dalam perusahaan. Merasa ada saran yang perlu dipraktikkan, diantaranya memprioritaskan segala perhatian terhadap kedisiplinan agar tetap mematuhi segala peraturan yang sudah dibuat oleh perusahaan demi mengurangi jumlah karyawan yang terkena sanksi untuk meningkatkan prestasi kerja karena mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dan terpercaya sebuah tujuan. Terus yang kedua, memperhatikan pengaruh lain, misalnya motivasi, kompensasi, lingkungan kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, hendaknya kepada mahasiswa manajer di PT Outdoor Porter Network harus diberikan kepercayaan penuh agar dapat, sehingga dengan sendirinya akan terlihat pribadi atau bibit unggul yang dapat memberikan manfaat kepada PT Outdoor Porter Network itu sendiri. Nah, di sini ada foto kegiatan saya selama kerja praktek. Sayangnya itu saya tidak bisa melakukan dokumentasi di dalam PT secara penuh. Jadi saya mohon maaf dengan dokumentasi dengan seadanya.